Halo semuanya, kembali lagi dengan channel saya lagi di F1_MotoGP Indonesia. Jadi sesuai janji saya kemarin, saya akan membahas tim Alfa Romeo dan kedua pembalapnya. Jadi kita langsung aja deh kita bahas. Untuk tim Alfa Romeo ya, untuk tahun ini mengalami peningkatan, meskipun nggak cukup fantastik ya, tapi setidaknya dia mengalami peningkatan dari segi top speed mobilnya. Jadi Alfa Romeo tuh kalau kalian perhatiin suka lihat top speednya kan saat kualifikasi, terutama latihan bebas sering ada tuh top speednya, dan poinnya juga lebih banyak dari tahun lalu ya, itu 11 poin 13 poin sorry. Dan menurut saya sih Alfa Romeo peningkatan dari segi track lurusnya saya bilang tadi, dan tahun ini juga dia menjelang akhir juga udah mulai bisa menyaingi Alpine menyaingi Aston Martin ya. Jadi sama Williams juga, meskipun dia kalah sama Williams tapi istilahnya bisa menyaingi lah saat balapan. Jadi kita bahas dulu, kita udah bahas dari singkat, jadi sekarang kita bahas pembalapnya ya. Yang pertama Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen sudah nggak bisa diremehkan ya, karena dia pembalap yang cukup lama. Tahun ini udah tahun terakhirnya, dan tahun depan nggak balapan lagi gitu kan. Dan tahun ini performanya Kimi bisa dibilang lebih baik dari tahun lalu gitu, dan Kimi sudah menunjukkan bahwa kelasnya, bahwa dia layak di Alfa Romeo. Dan dia meskipun tahun terakhirnya di F1 tapi dia nggak santai-santai gitu, meskipun dia diwawancari santai, tapi dari karakter cara bawa dia mobil itu betul-betul gak sih, dia masih punya ambisi untuk bisa membawa timnya semaksimal mungkin, dan nggak mau mengecewakan timnya ya. Jadi Kimi juga tahun ini juga cuma sekali nabrak di ATM bebas A2 Abu Dhabi ya, dan selama ini juga nggak pernah nabrak yang parah-parah banget, melintir cuma beberapa, paling cuma sekali waktu itu ya, nabrak sama timnya dia di Portimao kalau nggak salah. Waktu itu nabrak balapan sama Giovinazzi, untungnya cuma Kimi doang DNF, tapi nggak kerusakannya juga nggak parah-parah banget. Jadi kalau saya itu aja sih, Kimi kayaknya nggak terlalu banyak yang harus dibahas ya, karena Kimi udah pengalaman. Dan gini aja deh, kita bahas Kimi aja ya. Selama kita bahas dikit karir Kimi ya, Kimi juga kita bahas karir Kiminya. Kimi dia sekarang juara dunia tahun 2007 sama Ferrari, dan sampai sekarang tahun Ferrari belum pernah juara dunia, dan juara dunia terakhir itu Kimi. Dan menurut saya Kimi udah senior banget lah, dia 20 tahun loh, dan tahun ini umur 42 tahun tuh bener-bener wow banget. Umur 42 tahun aja masih mau balapan gitu di F1. Dan kalau menurut saya juga pribadi, Kimi juga pembalap yang mungkin jumlah menangnya mungkin nggak sebanyak pembalap lain ya, jumlah menang, jumlah pole position juga. Tapi Kimi itu dulu terkenal dengan fastest lap, jadi fastest lap Kimi itu cukup banyak dulu. Tapi semenjak 2019 kalau nggak salah sempat dipatahin nama Lewis Hamilton ya. Lewis Hamilton berhasil nyelip fastest lapnya Kimi. Jadi kayak gitu aja sih. Untuk Kimi, untuk jumlah podiumnya itu 103 tuh, wow banget. Cuman 21 kali menang, 18 kali pole position, dan 21 kali, 103 kali naik podium. Wow, itu luar biasa banget sih. Dan atau lagi Kimi juga 349 kali start ya. Dia harusnya bisa 351, cuman karena waktu itu Covid dia absen di Zandvoort sama di Monza. Itu sayang banget sih. Jadi Kimi itu aja sih, dan saya mau bilang bahwa happy retirement untuk Kimi, enjoy, dan kita nggak bakal lupain Kimi juga dari performa. Dan satu lagi yang saya lupa nih, sifat Kimi ya, benar-benar kita nggak bisa lupain bahwa Kimi itu orangnya simple, orangnya juga nggak banyak ngomong gitu. Kalau di interview juga nggak banyak panjang-panjang kata-katanya, cuma singkat padat jelas gitu aja sih. Jadi itu aja sih yang kita bakal kangen dari Kimi, selain dari performanya, pasti dari karakteristiknya yang benar-benar beda dari pembalap lain. Yang kedua kita mau bahas Antonio Giovinazzi. Giovinazzi ini kan udah 3 tahun di Alfa Romeo ya. Sempat 2017 2 kali balapan doang menggantiin Pascal Wehrlein waktu itu di Melbourne sama di China waktu itu, karena Pascal Wehrlein cedera waktu itu ya, kalau nggak salah saya ingat. Tapi performa Giovinazzi di tahun ini benar untuk segi balapan nggak sih ya. Tahun 2019 Giovinazzi emang butuh adaptasi, kita masih bisa maklumin ya. Tapi untuk tahun lalu tuh cukup bagus, dia lolos Q2
Q3 juga sekali atau 2 kali itu, sekali ya, waktu di Turki nggak salah. Waktu itu dia cuman lolos ke saat Q3 sekali, Q2 juga beberapa kali. Tapi baik lagi, tahun ini benar-benar bisa dibilang mengecewakan banget Giovinazzi, khususnya untuk balapannya. Tahun ini Giovinazzi cuma bisa dapat 3 poin, sedangkan Kimi Räikkönen bisa dapat 10 poin. Dan untuk performa kualifikasi Giovinazzi dibilang cukup meningkat banget, dia bisa lolos Q3 itu berapa kali. Posisi terbaiknya kalau nggak salah ke-7 di Zandvoort, itu luar biasa banget. Gak ada yang nyangka dia bisa ke-7 di Zandvoort, di sirkuit yang benar-benar baru lah bagi semua pembalap, dan mungkin hanya beberapa pembalap doang yang bisa udah pernah balapan di situ maksudnya. Jadi menurut saya sih Giovinazzi, apakah dia layak untuk dipertahankan, itu sulit ya untuk dijawab ya. Tapi kalau untuk dari segi performa kualifikasi dia bagus banget. Tapi untuk yang terpenting ini kan sebenarnya balapan, tapi dia dibilang bagus juga ya, masih kurang pace-nya lah. Pace-nya kurang, ditambah juga sering apes juga. Dan kalau menurut saya sih untuk Giovinazzi, untuk dikasih kesempatan lagi harusnya bisa. Cuman posisinya udah dia nggak diperpanjang kontraknya, tambah Guan Yu Zhou bakal masuk gantiin Giovinazzi gitu kan. Dan tahun depan Alfa Romeo bakal berat banget tantangannya, karena ya mungkin nggak berat-berat banget lah. Yang pertama ada Bottas yang bisa dibilang ya di Mercedes juga cukup bagus gitu, meskipun ya dijadikan nomor 2 nggak setiap saat sih, tapi jadi ke nomor 2 tuh pengalamannya, podiumnya itu udah cukup oke untuk di Alfa Romeo. Yang kedua Guan Yu Zhou ini Formula 2 cukup bagus, konsisten meskipun cuma di klasemen ketiga ya. Tapi Guan Yu Zhou ini bisa ngebuktiin, kalau saya yakin bakal bisa ngebuktiin kalau dia layak F1 gitu, meskipun ada yang lebih layak dari dia gitu. Dan menurut saya juga Guan Yu Zhou punya finansial yang cukup, karena ada sponsor dari China yang mau bayar 30 juta euro atau sekitar 500-an juta. Itu uang yang cukup banyak, fantastis banget. Apalagi di masa pandemi ya sekarang ini, semua tim tuh mengalami penurunan, dan khususnya Alfa Romeo ini cukup terdampak ya, selain Haas yang kemarin kita bahas. Dan pastinya nggak ada yang nggak tergiur dengan uang 30 juta euro, dan itu manfaatnya banyak banget untuk pengembangan mobil tahun depan. Apalagi tahun depan tuh benar-benar baru banget, new era Formula One gitu. Jadi kita berharap aja untuk tahun depan Alfa Romeo itu bisa bangkit lagi, bisa bersaing bahkan buat 10 besar, bahkan untuk podium. Tapi kalau untuk kemenangan nanti step by step dulu ya. Kalau udah bisa dapat podium baru step untuk kemenangan sih. Itu aja sih yang saya bisa bahas hari ini untuk mengenai Alfa Romeo. Kalian bisa di komentar di bawah nih gimana mengenai video ini, dan jangan lupa untuk berikan masukan juga, saran juga, atau apapun itulah pokoknya. Dan mohon maaf kalau masih kurang bagus ya, tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Untuk besok saya akan bahas Tim Williams. Oke, bye.